Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malida dan kawan saya Fauzian berikut akan menyampaikan video latihan pada cerebral palsy hemiplegia atau CP hemiplegia yang mana mengalami spastik, kelemahan atau kekakuan pada sebagian sisi tubuhnya, yaitu di tangan dan tungkai. Berikut adalah ilustrasi berjalan dari CP hemiplegia yang mana pada bagian yang spastiknya itu ketika berjalan kakinya jinjit, dan berikut beberapa video latihannya. Latihan dari tidur ke duduk. Posisikan anak tidur terlentang lalu sedikit miringkan badan anak dengan memiringkan pundaknya. Pastikan anak menggunakan tangannya untuk menopang dan mendorong badannya ke depan. Berikan tahanan di paha anak. Lakukan bergantian pada kedua sisi. Fokuskan latihan ini pada bagian sisi tubuh yang spastik agar anak terbiasa menggunakan bagian tersebut dan tidak terlalu bertumpu pada sisi yang normal saja, sehingga dalam melakukan aktivitas seperti tidur ke duduk dapat seimbang di kedua sisinya. Kemudian ketika anak sudah dapat duduk, perbanyak latihan duduk tegak dengan kaki menapak pada lantai. Pastikan ukuran bangku atau kursi harus pas dengan anak. Jangan sampai kaki anak mengawang ketika duduk, karena dapat mempengaruhi postur tubuhnya menjadi bungkuk, dan kaki anak tetap dalam keadaan pelantar fleksi ataupun jinjit. Ketika duduk, pastikan kaki anak benar-benar menempel pada lantai, dan kita dapat memberikan tahanan. Ini berfungsi untuk mengenalkan gravitasi pada anak dan membiasakan kaki anak menapak di lantai agar tidak jinjit saat berdiri ataupun berjalan. Ketika melakukan sesi latihan ini, anak dapat sambil bermain dengan mainannya agar tidak rewel ataupun bosan ketika melakukan sesi latihan. Kemudian, melatih kaki anak untuk melawan posisi pelantar fleksi atau jinjit dengan posisi dorsofleksi atau mengangkat pergelangan kaki ke atas dengan cara menempelkan tumit pada lantai atau dengan cara menyelipkan benda atau mainan seperti pulpen, penghapus di antara jari kaki. Itu akan membuat anak merasa risih sehingga mengangkat kakinya ke atas untuk mengambil benda yang terselip di jari kakinya tersebut, sehingga terjadi gerakan yang melawan posisi pelantar fleksi atau jinjit, serta merangsang jari kaki untuk membuka. Dan pastikan anak melihat bagaimana latihan menempelkan tumit atau menempelkan kaki pada lantai agar anak tahu bagaimana sensasi dan juga caranya. Sehingga nanti ketika dia berdiri atau berjalan, dia tidak kakinya salah satunya tidak jinjit lagi dan mencoba untuk menapakkan kakinya. Selanjutnya, stretching pada kaki anak. Apabila kita melakukannya sendiri untuk mempermudah dan mengatasi agar anak tidak memberontak, posisikan anak dalam keadaan tengkurap dan tahan badannya dengan kaki kita. Tentu saja menahannya dengan perasaan, bukan dengan ditindih ditekan. Jadi bukan penyiksaan ya. Nah, di bagian kakinya selain kita berikan stretching, dapat kita berikan sentuhan juga dengan usapan-usapan atau di tapping dengan jari. Nah, gunanya untuk melatih stimulasi pada telapak kaki anak agar tidak jinjit ketika berdiri ataupun berjalan, dan agar ototnya tidak kaku serta anak dapat merasakan sensasi pada telapak kakinya. Sebab kaki yang mengalami spastik ketika disentuh biasanya tidak merespon. Nah, jadi perlu nih sering diberi stretching atau latihan stimulasi untuk mengurangi spastik atau kekakuan pada kakinya. Nah, sambil di stretching, anak dapat bermain dengan mainannya, membaca buku, atau menonton video agar anteng dan tidak rewel saat di stretching. Dan berikut ada bentuk latihan stretching lainnya yang dipraktekkan oleh kawan saya Fauzian. Nah, jadi sebelum ke latihan berjalan, ada baiknya perlu dilakukan latihan stretching, latihan stimulasi, atau pembiasaan menapakkan kaki ke lantai, atau dapat juga menggunakan alat bantu seperti sepatu AVO untuk mengurangi spastik
siku serta posisi jinjit pada salah satu kakinya, agar pada saat berjalan kakinya terbiasa menapak dan dapat berjalan dengan leluasa. Itulah beberapa latihan pada cerebral palsy hemiplegia yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan saat menyampaikannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.